Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat siang rekan-rekan dan seluruh teman-teman yang menyaksikan. Di sini kelompok kami akan membahas ujian tengah semester mengenai topik yang akan dibahas dalam mata kuliah keamanan komputer tentang Adobe 2013 Data Breach. Jadi ini adalah sistem keamanan yang dijalankan. Baik, jadi di slide selanjutnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jordan Ekel Ateta Tarigan dengan NIM 2315101069. Baik, untuk masuk saja ke dalam topik di slide berikutnya ini, yaitu pada Oktober 2013 Adobe System ini mengalami pelanggaran data masif yang mengekspos lebih dari 153 juta akun penggunanya. Jadi yang membuat kasus ini unik adalah bukan serangan dari luar yang sophisticated, tapi kelemahan fundamental yang di dalam desain sistem keamanan internal Adobe itu sendiri. Jadi data yang dicuri ini meliputi username, email, password yang terenkripsi dengan metode yang sangat lemah, dan yang paling parah ada password hint yang disimpan dalam bentuk plain text. Jadi bahkan source code dari aplikasi-aplikasi utama Adobe seperti CodeFusion dan Acrobat pun juga ikut dicuri. Di slide berikutnya ada bukti dari berita media itu sendiri, yaitu kasus ini mendapat perhatian media internasional tentunya. Jadi Brian Krebs dari Krebs on Security pertama kali melaporkan breach ini dengan headline Adobe Breach Impact at least 38 million users. Angka ini kemudian terus bertambah hingga 153 juta pengguna. Geekwire juga melaporkan bahwa breach ini mencakup lebih dari 150 juta username dan password, sementara database Have I Been Viewed mencatat bahwa password hint disimpan dalam plain text ini sebuah praktek yang sangat tidak aman. Di slide berikutnya ada jenis ancaman dan kerentanan itu sendiri. Di sini kita akan membahas yang utama yang menyebabkan disaster ini. Tentu pertama, Adobe ini menggunakan enkripsi 3DES untuk passwordnya, bukan hashing. Jadi ini adalah kesalahan fundamental, passwordnya yang seharusnya di-hash bukan dienkripsi. Lebih parah lagi, mereka tidak menggunakan salt, sehingga password yang menghasilkan chip teks yang sama. Dan keduanya ini, password hint ini disimpan dalam plain text, dan kamu bayangkan jika hint ini adalah nama anjing kesayangan kamu, tentu ini memberikan petunjuk kepada hacker. Ketiga, tentu sistem keamanan mereka tidak memiliki defense in depth, sehingga sekali ditembus semua data kritikal bisa diakses. Dan untuk slide berikutnya, tentu ada aset yang terdampak dan kerugian itu sendiri, di mana dampak luar biasanya sangat besar sekali, 153 juta pengguna data pribadinya ini terekspos. Adobe ini didenda tentu $1 juta dalam gugatan multistate. Tapi lebih dari itu, reputasi Adobe sebagai perusahaan teknologi terpercaya hancur. Source code aplikasi utama mereka juga dicuri, yang berarti kompetitor ini atau malicious actor ini bisa menganalisis kelemahan lain dalam software Adobe. Biaya untuk recovery pun sistem keamanan mencapai puluhan juta dolar. Untuk slide berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, pada slide berikutnya adalah penjelasan teknisnya. Sekarang mari kita bahas secara teknis bagaimana kerentanan ini terjadi. Adobe menggunakan 3DES encryption tanpa salt. Artinya jika dua user punya password yang sama, misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6, maka hasil enkripsinya akan identik. Ini memungkinkan attacker untuk menggunakan frekuensi analisis mereka yang melihat pattern mana yang paling sering muncul dan menebak bahwa ini adalah password umum seperti password atau 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seharusnya Adobe menggunakan password berhashing dengan algoritma seperti Precrypt dan Script yang secara optimasi menggenerate salt unik untuk setiap password. Dengan begitu, meski dua user punya password yang sama, hasil hashnya akan berbeda. Yang kedua, menyimpan password hints dan plain text adalah praktik yang sangat naif. Hints seperti tanggal lahir adik atau nama sekolah SD sangat mudah ditebak jika attacker punya sedikit informasi tentang target. Nah, pada slide berikutnya adalah solusi dan mitigasi. Apa yang seharusnya dilakukan Adobe
Untuk mencegah ini, pertama, implementasi password hashing yang proper. Gunakan algoritma modern seperti Argon2, Bcrypt, dan Script yang secara otomatis handle salt generation. Jangan pernah gunakan enkripsi untuk password, selalu gunakan one-way hashing. Kedua, enkripsi semua data script sensitif, termasuk hints, atau lebih baik lagi, jangan simpan hints sama sekali. Gunakan sistem recovery yang lebih aman seperti security question yang hashingnya ada two-factor authentication. Ketiga, implementasi defense in depth. Jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Gunakan network segmentation, least privilege access, dan monitoring real time untuk delete suppression activities. Nah, yang pada slide berikutnya pembelajaran dan refleksi. Pelajaran terbesar dari kasus ini adalah bahwa security by design bukan optimal. Ini moderatory. Keamanan harusnya dipikirkan dari hari pertama development, bukan sebagai afterthought. Development harus di-training tentang source coding praktik. Banyak vulnerability yang bisa dihindari jika development memahami OWASP, top 10 dan common security pitfalls. Yang tidak kalah penting adalah regular security assessment, penetration training, code review, dan vulnerability scanning harus dilakukan secara berkala. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Dimas. Baik, terima kasih Jordan. Mungkin di slide kesimpulan ini saya akan membahas sedikit tentang apa yang sudah dibahas, di mana kasus Adobe 2013 ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia software development, security debt akan selalu tertagih dan biayanya sangat mahal. Dan sebagai future software developer, tentu kita harus mengutamakan security dalam setiap line of code yang kita tulis. Dan perlu diingat, lebih baik invest waktu dan effort untuk security di awal daripada membayar harga yang mahal ketika sudah terlanjur breach. Terima kasih. Mungkin di slide penutup ini kelompok kami akan berterima kasih kepada teman-teman serta dosen pengampu yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan salam keagamaan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu dan salam harmoni.